Jawa iki main perasaan. Wong Jawa iki rasa maksane dukun. Jadi selalu pakai perasaan. Artinya apa pakai perasaan yang ditahu. Lek meteng. Ojo nglangkai alu ngadeg. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mbah, ngoten Mbah. Kan banyak yang berpuasa tirakat yang ekstrim gitu ya Mbak ya. Misalnya puasa dengan bertapa ngalong, terus topo pendem dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kan kebanyakan tujuannya untuk hajat, mungkin karena kesaktian atau dikdaya. Nah itu menurut Mbah Doyo bagaimana? Bisa. Niku pertanyaan masuk. Karena kenapa? Selama ini memang belum pernah dan jarang dibedah. Kenapa orang kok ngalong gitu ya? Kok ngalong? Kosong ngalong gantung. Kenapa? Itu kalau dari segi kesehatan sebenarnya kan tidak bagus banget. Karena kenapa? Akan dibalik, masuk mau diwalik, right? Kan nggak bagus. Uteknya ya nanti akan terbalik. Nanti akan terbalik. Jadi itu kan sesuatu yang Mas. Tuhan itu sudah menciptakan kita seperti ini. Terus katakanlah umum dan normal sesuai manusia, sesuai kodratnya. Kenapa orang mau membalik? Berarti kalau orang sudah mau membalik, apa yang menjadi ketentuan Tuhan? Apa jenis Mas? Durhaka. Jenisnya kan ya jelas. Jenisnya Mas dia akan melawan kehendak Tuhan. Melawan kehendak Tuhan, apa sih? Akan dipergunakan sesuatu yang enggak sesuai. Tidak baik. Oh. Kan jelas. Nggih. Dari namanya aja kan sudah jelas. Kalau pada umumnya Tuhan menciptakan manusia berdiri seperti ini, kepalanya di atas, kenapa harus dibalik di bawah? Berarti kan dia menentang Tuhan. Kalau menentang Tuhan apa tujuannya? Sesuatu yang tidak. Saya tidak menjustis ya, tapi kebanyakan itulah artinya. Jadi akan membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tuhan itu akan mengabulkan semua permohonan asal sungguh-sungguh. Sing maling pengen ngilang ya ditabung. Iya, tetap di Tuhan itu saya ibaratkan seperti matahari yang begitu adil. Yang agama sana ya tetap dipadangi, yang agama sini tetap dipadangi. Matahari kalau sekali dia dari timur, dia akan menerangi semuanya umat. Jadi Tuhan itu tidak pernah memilih dan memilah umatnya beragama apa, baju apa, tidak. Iya, sebenarnya Tuhan itu juga tidak pernah menolak ya Mas. Tidak pernah menolak. Sudahlah, berdoalah sesuai keyakinan dan kekuatanmu, akan sampai. Walaupun misalnya hajatnya itu kurang baik ya Mbak ya, tetap akan dikabulkan. Tunggu waktu, biarlah waktu yang menentukan, karena cuma Tuhan sendiri yang tahu waktu kapan bagi orang yang meminta itu dikabulkan. Saking murahnya, saking kasihnya. Kan maha. Namanya juga maha. Apa kemungkinan gini Mbak, misalnya ada yang tirakat ekstrim gitu ya Mbak, keloro-loro ngoten. Nah itu bisa dibilang memaksa Tuhan. Jadi kan pasti karena keloro-loro itu Tuhan kan pasti kasihan Mbak. Sebenarnya enggak begitu Mas. Enggak. Tuhan itu nggak pernah melihat mereka keloro-loro atau dia dihakimi. Ingat, hidup itu pilihan. Jangan mau pilih yang mana? Pilih yang baik-baik saja. Sing umum lah.
Bagi mereka yang tidak pengen ke loro-loro itu berarti kan kau. Nggih, kula sing penak mawon, Mbah. Syukurilah nikmat Tuhan yang diberikan kepada panjenengan. Nggih. Hidup itu adalah pilihan. Nggih. Pilihan. Lah dipilih piye lek jenengan memilih jalan seperti ini membuat konten-konten teruskan. Karena manusia yang mulia mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Nggih, nggih. Niki, ini kan pilihan hidup jenengan. Jadi harus ditekuni, dibesarkan, dibesarkan, akhirnya menjadi sukses. Karena ingat kembali lagi, sukses perlu proses. Perjuangan. Nggak ada hidup ujuk-ujuk itu nggak ada. Hidup ujuk-ujuk itu nggak ada. Hidup perlu berproses dan berevolusi. Dari 2G, 3G, 4G, 5G. Dari kita hidup itu dipaksa loh Mas. Iya. Ingat, dipaksa untuk mengikuti teknologi. Nggih, leres Mbah. Dan kita harus mengikuti Mbah. Kalau nggak ngikutin, Wassalam. Itulah kehidupan. Jadi poso ki yo suka kuno-kuno barang kuwi Mas luas. Ada puasa itu sangat luas untuk kehidupan. Nggih. Makanya setelah bisa poso. Sing pengen cepet, mes. Ana yang aja petang puluhan. Macam-macam tergantung mereka itu keyakinannya kemana. Ya. Berarti kalau misalnya untuk hajat itu sah-sah saja ya Mbak ya? Sah. Tuhan juga tidak pernah melarang. Sampai mau hajat pakai apa tidak pernah. Semua akan dikabulkan. Tinggal tunggu waktu. Iya. Nah, ini Mas. Jadi kita itu sebagai musuh harus lembar duduk, jembar sekolah, nerimo semua peradaban, ganti baik asal Anda sopan, kami segan. Ini wong Jawa. Anda sopan, kami segan. Anda sopan, kami tendang. Oke, wong Jawa lah ngono sih Mas. Anda tidak sopan, kami sabar. Itu jadi itu wong Jawa itu seperti itu Mas. Orang Jawa itu jembar dodone. Nggih, Mbah. Jembar. Lanjut. Mbah, ini terkait dengan orang yang sudah meninggal. Apakah ada Mbah kehidupan itu setelah kematian? Dan jika ada, bagaimana kehidupan itu setelah kematian? Ingatan sepeda balik untuk penonton semuanya dari channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak menyakiti dan menyinggung teman-teman penonton di luar. Karena notabene yang nonton berjuta dan bermacam-macam suku agama dan daerahnya. Jadi saya menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang kehendak pemirsa semuanya, tolong saya maafkan. Bagi saya hidup itu cuma sekali. Makanya kalau ingat hidup itu cuma sekali, berbuatlah baik kepada sesama. Karena kenapa? Ingat lagi, sekali terluka selamanya kamu tak membekas. Kalau bisa ngerti tidak bisa pulih kalau asli nih. Ngati-ngati le aku minta, ngati-ngati le aku mau. Jadi kemudian kesampaian. Bisa ngerti le urip minggu sepisan. Sahabatnya selalu berbuatlah baik kepada sesama. Ini yang saya tekankan. Kalau saya mau bilang kehidupan ada di sana, orang yang ada saya meninggal juga nggak pernah kirim surat ke saya. Itu bukti bahwa kehidupan itu cuma sekali. Yang penting berbuatlah baik pada sesama. Ingat, hidup cuma sekali. Rugi kalau kita tidak bahagia. Bahagia itu asal kita itu berdampingan, berpelukan dengan yang lainnya. Hidup kita pasti ayo. Pasti. Walaupun kita memang tadi pasti ada tujuan untuk yang lain ikut ini. Tapi tidak masalah. Jadikanlah ini adalah satu kesatuan untuk menjadi kita itu lebih besar. Walaupun yang tidak inginkan harus kita cari dan kita musnahkan karena tidak sesuai dengan harta kita. Hidup bagi saya cuma sekali.
Rugi kalau kita tidak berbuat pada sesama. Kita nggak usah mikir yang jauh ada kehidupan di sana dan di sini, nggak usah, karena kita terlalu jauh. Yang terpenting kuncinya sediakan payung kebaikan. Seandainya payung kebaikan sudah dibawa pulang ke sana, toh juga nggak berat. Seandainya terjadi di sana hujan badai, kita sudah ada payung. Seandainya panas, kita sudah ada payung. Seandainya tidak terjadi sekalipun, kita juga tidak keberatan membuat setelah payung. Jadi intinya itu sekarang. Saya tegaskan kamu sekali. Tidak usah mikir yang ada di sana di sini. Kalau modalnya di sini sudah baik, aku yakin di sana pasti baik. Urusan surga neraka biar Tuhan yang menentukan. Betul Pak, itu haknya Tuhan Pak yang menentukan. Itu hanya Hak prerogatif Tuhan. jadi kita nggak usah saya masuk surga neraka, nggak usah, biarlah Tuhan yang menentukan. Toh kenapa? Iki sanepan Mas. Ada surga dan neraka sanepan. Ada orang dulu itu bilang begini, besok ki nek arep nenggone swarga Nggih. kudu muwat sirata Betul. mustaqim. Sirata mustaqim iki gedhe sepiro? Nah, Sak rambut diporo pitu. nggih. Lah rambut siji cilik. Iya. Nek diporo pitu sepiro? Iya. Ndak ngiris sikil. Nggih. Napa Mas kok? Surga neraka kuwi mangkone ning kene. Ki. Wate apa kira? Setajam lidah nih. Sirata mustaqim iki ibaratnya kira iki. Jadi lidah itu lebih tajam daripada parang. Jadi hati-hati menjaga lidah. Ucapan yang bengis itu bisa mematikan. Apalagi mungkin. Iya. Maka siratal mustaqim itu sekiaskan ada di lidah. Surga neraka itu ini jalan. Kalau kamu ingin dihargai, berucaplah yang baik. Berarti intinya semua itu hanya sanepan gitu Pak. Ya jelas. Jelas. Jadi banyak yang jujur Mas. Nggih. Sing cilaka mergo sampun. Cilaka mergo sampun. Karena kenapa? Seorang guru tidak akan menurun kalau ilmu 100% kepada muridnya. Tidak. Karena kenapa? Seandainya muridnya itu ngedaduk melawan gurunya, kita masih komunikasi. Kalau semua guru itu ilmunya kita curahkan semua kepada muridnya, kita dilawan selesai Mas. Makanya dari waktu ke waktu manusia itu semakin hakikatnya karena kenapa selalu dilongi. Apa dilongi? Sanepong ngelangi orang Jawa. Saya tidak ngomong orang lain. Orang Jawa karena orang Jawa yang selalu mengalami seperti itu. Oh, makanya dengan sanepan itu tadi ya Mbak? Iya, satu contoh seperti ini. Zaman dulu. Nduk, lek dimakan, lek makan. Nggih. Ojo disonggo. Ngerti disonggo ya? Nggih, ngerti Mbak. Disonggo itu kan cenderung lebih jatuhnya kan cepat. Karena disonggo. Nggih. Padahal waktu itu zaman itu nggak ada keramik yang 5 menit yang sudah dimakan. Waktu itu jangan keramik, semuanya tanah dan berdebu. Kalau waktu itu makanan juga dikenongi Mas. Dalam arti anak limo ya 5 kenong gitu lah ya. Karena terbatasnya persediaan makan. Jadi kalau sampai ini disonggo putar, otomatis yang lain akhirnya kekurangan. Karena nggak seperti sekarang ada keramik, jatuh 5 menit makan bisa. Dia ya glupur endut Mas, endut dan debu akhirnya nggak bisa dimakan. Itu sanepo. Intinya lek mangan kuwi ojo disonggo deleh ngono lho ombo ra bakal kuwi. Nggih, leres. Yang kedua, nduk lek lungguh ojo ning lawang. Bener enggak? Namanya pintu kata orang berjalan. Kalau nanti kesandung mereka gulung kok nggak punya ada siapa sih salahin dalane lawangnya bawa lungguh. Nggih, ajeng wonten tamu mboten sios bali. Nggih. Nduk lek meteng ojo nglangkai alung ngadeg. Mireng lho. Nggih. Artinya napa arti? Nah, napa Mbak?
Wong alune dhuwure wis 2 meter lho. Meter kepiye? Oh, nggih, alurin Nggih. panjang ya, Bang ya. Kan 2 meter alune. Nggih. Neng inti dari itu adalah penyampaian orang Jawa itu mau disampaikan secara langsung malu. Karena orang Jawa itu rasa malunya. Iya, iya. Nyambut tekan. Awakmu iki lek kula karo bojomu aja neng Oh, ngoten, Mbak. itu arti yang sebenarnya. Oh. Tapi sebenarnya memang nggak boleh, Mbak. Kurang baik. Kurang baik lah. Bukan tidak boleh, tapi etikanya kurang lah. Oh, ngoten. Jadi etikanya. Saja ini mau menyampaikan seperti itu. Oh. Tapi kan karena Wong Jawa rasa malunya sangat tinggi, jadi dibiaskan. Oh, ngoten. Nggih. Jadi kita itu jatuh bangun karena sanepo. Banyak orang apalagi generasi sekarang Wong Jawa wis kelangan sekarang. Sanepo ini silang. Nggih. Jadi enaknya penjenengan membuat konten seperti ini satu keajaiban. Karena kenapa ya PDP-nya Wong Jawa saat kelangan Jawane bangkitkan kembali. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan penjenengan channel yang ada di sini menjadi besar. Amin. Bisa mendunia. Kembali lagi ke zaman Jawa yang mempunyai budi pekerti yang tinggi. Agama yang saya tekankan adalah agama budi pekerti budi pekerti yang luhur itu. Ya agama apapun baik, yang penting tujuannya untuk membangun budi pekerti yang luhur, saling sayang menyayangi, saling bermaklumat. Itu adalah karena agama diciptakan manusia untuk memperbaiki akhlak. Ngapunten, Mbah. Yang tadi panjenengan sampaikan tentang tidak boleh melangkai alu tadi, Mbak. Nah, itu apakah ada efek buruknya, Mbak? Ya pasti ada, Mas. Kalau orang ini makna yang sebenarnya. Ya, makna yang sebenarnya itu pasti ada efek yang tidak baik. Oke. Satu contoh, kalau seorang wanita hamil, kan gandengannya kalau hamil, kamu ngadeg gitu. Itu bisa nyepaknya dengan laki-laki. Alumnya harus ngadeg gitu. Oh, berarti itu dikhususkan untuk orang hamil ya, Mbak ya? Bisa dong, makanya tak Kalau lewong meteng nggak oleh ngelangkai alungan. Oh, nggih, leres kalau gitu, Mbak. Gitu. Tapi kalau nggak hamil nggak apa-apa, toh, Mbak? Nggak apa-apa. Kalau yang hamil nggak apa-apa, kan tadi judulnya kalau orang hamil. Nggih. Yuk, lek wong meteng aja sampai ngelangkai. Oh, nggih. Persepsi kula anu ya, Mbak. Yang tidak hamil dan hamil. Kan tadi konsep yang saya sampaikan bahwa Nggih, paham. Nah, gitu. Enggak, memang efeknya buruk banget itu, Mbak. Sangat buruk itu. Makanya di sana Pak seperti apa? Karepenar menyampaikan malu. Lek malu sepisah sisi komponen menyampaikan berulang-ulang. Nggih. Makanya dipakai bahasa Jawa ora elok lho, nek gedhe-gedhe. Lakaya. Nah, Oke. dalam artian lek istilah cilok wong Jawa berarti timbang ngomong ae. Wis lho, ndak tak elok nih. Ndak elok otomatis sampai turun tetep ndak elok. Nggih. Kados niku, Mbah, kados mitos tentang di mana-mana aja. Misalnya nikah dengan etan kali kulon kali. Itu biasanya kan pantangan. Kalau saya pikir ya zaman dulu kan misalnya sungai besar itu kan ya nggak ada jembatan ya, Mbak ya. Dan untuk melaluinya ya susah banget, makanya ya dilarang. Napa nggih ngoten, Mbah? Leres. Sakjane wong Jawa itu pinter lho, Mas. Nggih. Pinternya apa? Dia itu selalu membayangkan apa yang akan terjadi. Karena wong Jawa itu sensitif, ya. Sensitif. Pomo katakanlah nih jenengan atur nih. Wong biyen niku lek arep rabetan kali apa nek nang wote abot sanggane. Nggih. Tapi biar berenang juga kali sama ngambani. Kan dia kesempatan untuk ciloko kan besar. Nah, gitu. Kalau memang ada yang lain ngapain enggak yang lain? Kenapa harus memilih bahaya yang besar? Sakjane kan itu tuh. Kalau boleh enggak apa-apa, suka sing larang asal suka sama suka.
ning beboyone gede. Mergo nyapa? Harus nglangkai kali. Lah lek saiki lalu potong yo dicoba. Nggih. Mboten ngono, itu dari segi logika. Nggih. Saya tidak bilang ini dari segi goib ya. Ini dari segi logika. Kalau saya nanti bilang dari segi goib, nanti di komen di sana goib itu piye maksudnya? Wis macam-macam minggu masalah goib. Macam-macam nanti tasirnya tambah saja mungkin. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep hari. Oh, ini sedikit goib nggak apa-apa ya, Pak? Iya, apa? Misalnya perjodohan, pernikahan, terus antar daerah, terus ada yang bilang, wah ini danyangnya nggak sinkron, nggak cocok. Nah itu dilarang. Nah itu bagaimana? Ada mas, ada satu contoh begini. Kita ini kembali lagi kepada wujud. Yang menjunjung harkat martabat yang begitu tinggi. Dan wujud ini main perasaan. Wujud ini rasa naksone dukun. Jadi selalu pakai perasaan. Artinya apa? Pakai perasaan yang ditahu. Jadi ada, walaupun tidak semuanya. Ada. Jadi orang kok semua karena Tuhan, tidak. Semua pasti ada sebabnya. Semua itu pasti ada sebab, bukan karena Tuhan, tapi ada banyak. Gua apa-apa itu mergo Tuhan. Enggak ngono wong ndak nyambut gawe. Semua pasti ada sebabnya. Nyapa to lek wong kono karo kono kae bisa kono kok enggak bagus. Orang kok enggak bagus, kurang bagus. Contoh cerita kita enggak tahu antara yang Bapak sini yang Bapak sono dulunya waktu itu kita juga enggak tahu. Sejarahnya. Yang tahu kan orang-orang dulu. Tahu ini piye niten. Kan orang dulu itu sering niteni. Oleh kae oleh kono iki selalu kurang baik. Selalu kurang baik karena sering kurang baik akhirnya dilarang sama orang-orang. Oh, ngoten. Dilarang. Lek boleh. Nah, bersihune monggo karena bisa monggo cara. Tapi itu memang ada hubungannya dengan danyang ya? Ada jelas. Oh, gitu. Ada jelas. Nyapa lek tenggalek iku kok manusa. Lek tulung aku kok melu wujud. Ngoten nggih, Mbah. Kula nembe kertas ya, Mbah. Itu yang membagikan Belanda. Kartunya apa? Lek jelas-jelas itu otomatis kan geger. Nah ternyata bersatu padu tetap antara Keraton Solo karo Ngayogyakarta yang notabene nyatakan. Ngeten makanya diplot-plot tapi geger kira pecah. Ternyata kan ada. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan jenengan bahwa apakah ada? Ada. Apakah percaya? Tergantung penjenengan. Kalau saya pribadi wujudnya ya ada siji. Saya percaya. Dan itu apakah ada alternatifnya, Mbak? Pasti ada. Semua kan pasti ada alternatif. Nah, pasti ada. Jadi kalau ada awal pasti ada akhir. Ada larangan, pasti ada kemudahan. Nah, itu jelas. Tergantung kita carinya kemana. Nah, bagaimana, Mbak? Menurut panjenengan, Mbak? Yo, ibaratnya oke lah. Di sana itu karena tidak boleh karena kenapa? Antara di sana karena ada Gunung Pegat. Jenenge Gunung Pegat. Pegat itu kan pisah. Iya. Kalau lewatnya Gunung Pegat nanti banyak orang yang pegatan. Ternyata dibelokkan yang gunungnya cuma Pegat. Itu kan alternatifnya. Jadi cara bahasa keren tadi, ya digulai loh win-win solutionnya. Daripada ngoten nggih, Bang. Ya nggih. Misalnya kan udah istilahnya udah tersugesti, udah mitos. Misalnya lewat Gunung Pegat nanti pisah ya, mending lewat yang lain gitu aja. Kan masih banyak jalan. Masih banyak. Yang terpenting kita itu nggak usah merasa sombong. Apa yang mau bisa sombong? Iya. Karena di hadapan Tuhan kita bisa dan sangat bagaikan buih di lautan. Kalau sekarang nyanyi buih
jadi permadani. Baik yang mengikuti. Lah, kan musik. Iya iya. Kita itu tidak bisa lepas dari musik. Tapi boleh coba dinyanyikan loh Mbak. Monggo. Waduh, menyanyikan ini sing susah.